Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah atas perkenan Allah kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan yang insya Allah masih fitrah, karena kita baru saja usai menunaikan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Karenanya dalam kesempatan ini pun perkenankan saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perkenankan pula saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faizin. Semoga kita meraih kembali kemenangan sehingga kita tergolong sebagai orang yang fitrah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dalam keadaan yang fitrah ini, dalam keadaan kita sebagai pemenang, yaitu menang menguasai nafsu kita sendiri, maka saat inilah waktu start untuk memulai berjuang menegakkan kebenaran, termasuk untuk mampu untuk menyatakan mana yang hak dan mana yang batil, dan senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, banyak metode yang dipergunakan oleh kaum Kristiani, sebagaimana peringatan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 120, walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a milatahum al-ayah. Tidak akan berhenti-berhentinya Yahudi dan Kristen mempengaruhi kamu sampai kamu yang Islam masuk dalam milah mereka. Milah bisa diartikan agama, bisa diartikan pola pikir, bisa juga diartikan budaya. Berbagai macam cara dipakai oleh orang-orang Yahudi dan Kristen mempengaruhi kita, sehingga kita pun masuk dalam milah mereka. Sehingga ada sebuah hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, nanti suatu saat, sabda Rasulullah, umatku akan ikut mereka selangkah demi selangkah, akan ikut mereka sehasta demi sehasta, mereka diikuti. Bahkan ketika mereka masuk ke lubang biawak pun umatku ikut. Maka kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang Rasulullah maksudkan itu? Apakah mereka itu Yahudi dan Kristen? Maka jawab Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, semakin konkret kita ketahui bagaimana upaya-upaya mereka untuk memurtadkan kita umat Islam, untuk mengikis akidah kita. Termasuk mereka menggunakan metode, yaitu memberi makan ayam dengan umpan, menangkap ayam dengan umpan. Sekiranya saya ingin menangkap ayam, saya tidak perlu mengejar ayam menurut teori itu, tapi cukup saya bermodalkan segenggam beras sebagai umpan, dan umpan itu saya tebarkan, maka ayam dari berbagai penjuru akan datang. Bila perlu saling berebut umpan, saling patok. Dan ketika kemudian ayam sedang makan, saya tangkap ayam itu, ternyata ayam itu diam. Saya gorok pun ayam itu diam. Inilah teorinya. Dan mereka sudah menebar umpan itu, yaitu gereja telah memberikan instruksi kepada seluruh umatnya agar supaya mengucapkan selamat Idul Fitri kepada umat Islam. Ini umpannya. Dengan harapan apa? Dengan harapan nanti setelah umat Islam menerima ungkapan selamat Idul Fitri, maka kemudian umat Islam merasa berhutang untuk membalas mengucapkan selamat Natal. Inilah umpan yang mereka pakai dan yang mereka ingin tangkap di situ. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, gereja bukannya tidak tahu bahwa umat Islam diharamkan mengucapkan selamat Natal. Mereka tahu, tapi justru mereka menghendaki umat Islam ini melanggar akidahnya. Dengan cara yang halus seperti itu, umat Islam banyak yang terpancing. Maka ada kemudian umat Islam yang dari kelompok Islam liberal mengatakan umat Islam mengucapkan selamat Natal nggak apa-apa, karena menurut mereka saat itu umat Islam mengucapkan selamat atas lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ini kelompok jil beranggapan seperti itu. Di sisi yang lain, mengucapkan selamat Natal berarti mengucapkan selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Ini sudah jelas merupakan suatu pelanggaran akidah. Yang kedua, kalau sampai kemudian dikatakan bahwa tidak mengucapkan selamat atas lahirnya Yesus dengan kapasitas Tuhan, tapi dikatakan mengucapkan selamat atas lahirnya Nabi Isa, inilah merupakan suatu jebakan mereka. Di mana gereja pun sekarang ini sudah mulai menggunakan istilah-istilah bukan lagi Natal, tapi dengan istilah Maulid Nabi Isa alaihissalam. Ini jebakan mereka.
Maka apakah benar bahwa Nabi Isa itu lahirnya 25 Desember? Ini yang saya kupas dalam buku saya. Kita umat Islam mengetahui bahwa Rasulullah SAW lahirnya persis 12 Rabiul Awal. Maka kalau dikatakan 25 Desember kelahirannya Nabi Isa, apa betul seperti itu? Tahun kemarin di televisi kita, di salah satu stasiun televisi, sudah ada pendeta yang menerima pertanyaan, karena saat itu dialog interaktif, menerima pertanyaan, apa benar Yesus dilahirkan 25 Desember? Ternyata pendeta yang satu itu menjawab tidak. Nah, apakah kemudian pada tahun ini nanti mereka juga akan berani untuk menyampaikan bahwa sebetulnya yang terjadi tidak seperti itu, bahwa Natal ini bukan kelahiran Nabi Isa? Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kita telaah dulu siapa yang sebenarnya lahir 25 Desember. Menurut buku yang saya tulis ini, jelas-jelas sekali dipaparkan bahwa yang diperingati tanggal 25 Desember itu adalah kelahirannya Dewa Matahari. Nah, mengapa Dewa Matahari kemudian dipakai sebagai peringatannya kelahirannya Nabi Isa yang oleh mereka disebut Yesus? Peristiwanya ketika rakyat Romawi masih beragama politisme paganisme. Hal ini berlangsung sampai abad keempat, di mana suatu bukti sejarah Kaisar Konstantin yang memimpin konsili Nizea yang diadakan di kota Nizea, maka disebut konsili Nizea. Konsili adalah konferensi atau bahasa lain muktamar. Ini bahasa